Beri Mas salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini mengizinkan kembali kita untuk bersama-sama lagi belajar kembali materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu. Dan semoga dengan kesehatan itu senantiasa Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya dalam mewujudkan setiap angan, harapan, dan cita-citanya. Sehingga di kemudian hari bisa menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa menjadi manusia yang selalu bisa membawa ketenangan, kebahagiaan untuk kedua orang tuanya, dan juga ketentraman untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk hari ini, Pak Irfan ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian semuanya. Masihkah ingat kemarin kita belajar tentang teks hikayat? Masih, Pak. Masih ya, Mas Anim ya? Masih. Alhamdulillah, teks hikayat itu salah satu teks fiksi yang ada di negara kita. Namun untuk hari ini kita juga akan mempelajari tentang teks fiksi juga. Akan tetapi pembelajaran untuk pagi hari ini bukan tentang hikayat ataupun cerpen, namun teks fiksi yang lebih padat lagi. Nah, kira-kira ada yang tahu, Mas Rin? Iya, Fiksi apa itu yang teksnya padat, Mas Rin? yang padat dan singkat ya, Pak ya? Ya, betul. Cerpen, Pak. Oh, cerpen. Ya, betul sekali. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Rin. Nah, teks cerpen itu merupakan salah satu teks fiksi yang memang disusun dengan padat. Nah, di sini Pak Irfan akan menampilkan tentang teks fiksi yang disebut dengan puisi itu. Apakah semuanya bisa melihat? Bisa, Pak. Jelas Bisa, Pak sekali. Guru. Bisa. Warnanya menarik, Pak. Warna-warni. Pelangi. Kecil Iya. atau sudah bisa dilihat dengan jelas? Jelas, Pak Guru. Jelas, Pak Guru. Jelas, Pak Guru. Jelas, nggih. Jelas. Nggih, Pak Guru. Alhamdulillah. Untuk teks puisi ini, untuk pertama, kita akan belajar saya sampaikan dulu tentang capaian yang akan kita capai dalam pembelajaran pagi hari ini, yaitu peserta didik nanti akan diminta untuk memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan teks sosial, akademis, dunia kerja, dan peserta didik mampu memahami, mengelola, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber, dan peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat, serta peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Itu capaian pembelajaran untuk pagi hari ini. Dan yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pagi hari ini, yaitu yang pertama mendeteksi jenis puisi dengan tepat dan mandiri. Yang kedua, menentukan unsur pembangun puisi dengan kritis dan kreatif. Yang ketiga, membuktikan adanya unsur puisi dari teks puisi yang disajikan secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Nah,
Selanjutnya, Pak Irfan, ada sebuah video tentang deklamasi. Ada yang tahu deklamasi itu apa? Mbak Tarmi? Pagi, Pak. Deklamasi itu membacakan puisi dengan dihafal, Pak, ya. Alhamdulillah. Oh iya, betul sekali Mbak Tarmi, bahwa deklamasi itu merupakan cara membacakan puisi dengan indah dan dengan intonasi yang tepat. Kita coba cek videonya ya, kita lihat Iya, bersama-sama. Pak Guru. Putus-putus, Pak Guru. Sudah bisa didengar? Bisa didengar, tapi kecil sekali. Kecil sekali, nggih. Nggih. Sudah? Sudah, Pak Guru. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menangkapmu. Telah berbagi duka yang agung. Dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Nah, dari video yang kita bersama-sama sudah simak, kira-kira sudah tahu enggak apa yang membuat puisi itu indah? Yang membuat indah itu dari cara Kata-kata. penyampaiannya. Terus kata-kata yang diucapkan oleh apa ya, ini pembaca. Gaya bahasanya. Gaya bahasa yang digunakan. Nah, gaya bahasa yang digunakan, kata-kata yang dipilih, Ya, betul. nada-nada dari puisi itu sendiri. Nah, Ya, deklamasi dari puisi ini betul sekali antara Mas Hanif, Mbak Nunung, dan yang lainnya juga sudah menginformasikan hal yang betul, bahwasanya hal-hal itulah yang membuat puisi itu menjadi indah. Nah, ini teks puisinya. Ya, puisi yang akan kalian nanti amati untuk menemukan keindahannya itu tadi adalah puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah. Ya. ya. Ini puisinya terdiri dari 4 bait, ya. Sebelumnya ada yang tahu antara bait dan larik atau apa yang ada dalam puisi itu? Kalau Tahu, Bapak. Nggih. Gimana Ya. Pak Mas Oka? Ya, Mas Oka? kalau larik itu kalau bait itu terdiri dari beberapa larik. Nah, kalau Betul. yang lariknya saya kurang tahu, Bapak. Mungkin Mas Hanif. Oh. Yang paham Pak Aditya itu, Pak, bukan saya, Mas Adi. Oh, ya Mas Hanif. Mas Aditya yang paham. Mas Oh, Adit. saya juga tidak tahu. Oh, ya sudah, ini gini aja, nanti saya sampaikan ya, bahwasanya betul sekali yang disampaikan oleh Mas Okta, Mas Oka, nggih, Mas Oka tadi menyampaikan sudah betul bahwasanya yang dinamakan larik itu adalah baris yang ada dalam puisi.
Namun tadi ada pertanyaan dari Mas Oka bahwasanya bait itu apa? Nah, Kumpulan bait dari itu baris sendiri, kayaknya ya. betul sekali itu yang Kumpulan disampaikan dari oleh Mas Hanif bahwasanya bait itu sendiri adalah kumpulan dari kumpulan beberapa dari baris. beberapa baris dari sebuah puisi itu sendiri. Nah, di sini teks puisi ini nanti yang akan kalian uraikan tentang keindahan-keindahannya dan juga hal-hal apa saja yang membuat indah dari puisi itu, maka kalian perlu tahu. Tadi betul sekali ada yang disampaikan pilihan katanya, ada yang disampaikan dengan ada majasnya atau gaya bahasanya. Nah, semuanya itu tergabung dalam apa yang ada dalam puisi. Maksud saya itu pilihan kata atau diksi, terus gaya bahasa. Kira-kira dalam puisi itu disebut apa ya? Ada yang ada yang tahu, Mbak Novia? Tahu nggak kira-kira disebut apa itu? Jadi pertanyaannya apa Pak Guru? Duh, fokus ya. Wah, Ngelamun. Unsur intrinsik Ya. Pak Guru. Lagi ngalamun pacare Pak Guru. Mbak Novia main HP terus Pak Guru. Sama pacar. Coba fokus ke materi ya semuanya. Untuk Mbak Novia, ini tadi saya tanya adanya diksi atau pilihan kata, terus gaya bahasa, dan nada-nada yang ada dalam puisi, itu disebut apa ya? Atau dikelompokkan dalam apa itu namanya? Itu dikelompokkan dalam unsur pembangun puisi Pak Guru seperti unsur intrinsik. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Novia bahwa betul sekali ya. Mana ya tadi ya? Oh ini. Oh, hilang ya. Aduh mana ya? Oh di sini ternyata. Ya ini betul sekali. Nah di sini Pak Irfan sudah mulai untuk mengelompokkan bahwa ada beberapa unsur dalam puisi itu, namun yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini adalah unsur fisiknya ya, unsur fisik dari puisi. Betul sekali. Yang pertama ada diksi, tadi sudah disampaikan. Diksi itu pilihan kata. Yang kedua ada citraan atau imaji, tadi belum disampaikan ya. Citraan atau imaji itu apa? Terus yang ketiga ada majas, ya. Terus ada persamaan bunyi, ada tipografi, kata konkret. Nah, dari sini semuanya kira-kira yang belum diketahui yang mana ini? Yang Tipografi itu apa Pak Guru? Tipografi itu apa Pak? Tipografi nggih. Konkret Pak. Oh, nggih. Sebentar nggih, satu-satu nggih. Ini Nggih, nanti Pak Guru. tipografi dulu. Nah, Sebentar lagi bal pulang Pak tipografi. Guru. Oh, jangan buru-buru pulang toh, kita kan masih baru pertemuan. Jangan lama-lama Pak Guru. 25 menit kali Pak Guru. Ini Pak Guru. nanti jangan berburu-buru pulang. Itu namanya tipografi. Gambar gunung ya Pak Guru. Tipografi itu adalah Boleh betul tanya sekali. Boleh tanya kenapa puisi tersebut seperti payung bentuknya Pak Guru? Ini itu bukan payung Pak gimana? Guru. Ini bukan payung. Itu Ini gunung Pak. Itu Mas Andi. Ini gunung. Gunungnya yang dua ya? bertumpuk, seharusnya berjajar jadi lebih indah Pak Guru. Ini memang oleh pengarangnya disusun sedemikian rupa. Oh, maaf, Kalau maaf. kita nilai itu sebagai gunung, sepertinya nggak begitu mirip dengan gunung ya, tapi Kayaknya lebih miripnya pohon ya, Pak, kayak ya? pohon cemara Pohon gitu. Natal. Betul, Mbak. Oh iya, pohon. saya lupa. Mbak Rezeki betul sekali itu Saya seperti ingat pohon gunung cemara. terus. Nah, Ini harus itu, berimajinasi ya Pak ya. betul sekali bahwa Tapi itu bahaya salah ini, satu yang membuat keindahan dari sebuah puisi adanya tipografi. Nah, tipografi itu sendiri merupakan tatanan baris, bait, atau kalimat yang ada dalam teks puisi tersebut. Nah, oleh pengarangnya, oleh penyairnya yang menyusun teks-teks itu, menyusun kata-kata itu sedemikian rupa, bahkan tidak seperti yang tadi saya di awal kita ketemu tadi, bahwasanya ada larik, ada bait. Nah, di sini sudah disusun sedemikian rupa,
bahkan seperti membentuk sebuah pohon cemara. Jadi salah satu keindahan atau kenikmatan dari puisi itu sendiri adalah salah satunya dari bentuk puisi tersebut, dari bentuk fisiknya atau tatanan kata letaknya. Itu yang dinamakan dengan tipografi. Nah, betul sekali. Tadi ada juga yang tadi sepertinya tanya tentang untuk ini ada yang mau ditanyakan lagi kah? Untuk Sudah tipografi? Pak Guru, jelas Pak Guru. Sudah paham ya? Bahwa Nah, bentuk ini itu menambah keindahan maknanya Pak Guru. Nah, betul sekali. Itu salah satunya menambah keindahan dan juga untuk mencitrakan atau mewujudkan makna dari teks puisi tersebut. Nah, tadi ada pula yang bertanya tentang kata konkret. Kata konkret. Nah, betul sekali. Ceki, nah, ini Bu. contohnya. Itu Ceki yang tanya. Nggak tahu aku, Mas. Oh, ini saya jelaskan ya, Mbak Ceki ya. Iya, Nah, Pak. ini yang dinamakan kata konkret merupakan ya keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau menunjukkan wujudnya. Karena itu dipilihlah kata-kata yang menunjukkan kenyataan dari teks tersebut. Contohnya di sini saya mengambil contoh ada dua, ada dua, yaitu kata dalam satu baris itu prosesi jenazah ke pemakaman. Nah, di sini ada kata jenazah dan ada kata pemakaman. Nah, kata jenazah dan pemakaman ini merupakan gabungan kata yang menunjukkan kekonkretan karena jenazah itu letaknya ya dia ada di pemakaman gitu. Iya, Pak Guru. Sehingga oleh penikmat puisi itu bisa menghayal atau bisa menerawang bahwa memang ada jenazah yang ada di pemakaman. Yang kata kalimat kedua ini di bawah terik matahari Jakarta. Nah, dari sini ada penggunaan kata konkret yaitu kata matahari. Di situ dikonkretkan dengan kata terik. Ya. Kata terik itu identik dengan panas ya, betul sekali Mas Hanif. Kata terik itu teridentifikasi dengan panas. Maka dari itu yang lebih panas dari apa yang ada di dunia ini adalah matahari itu sendiri. Maka kata terik itu berkaitan dengan matahari sehingga membuat orang yang membaca, orang yang mendengarkan informasi itu seolah-olah ikut merasakan bahwa teriknya matahari itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk kata konkret. Pak Guru, waktunya sudah hampir selesai, Pak Guru. Sudah hampir 25 menit, Pak Guru. Belum, ini masih ada materi yang belum disampaikan, Mas. Mas Hanif tunggu Guru dulu udah sebentar. lapar, mau istirahat dulu, Pak Guru. Ya, sebentar. Kalau mau pipis silakan ke kamar mandi dulu ya. Untuk selanjutnya mohon untuk bisa dicermati lagi setelah kata konkret dan tipografi. Nah, ada yang lain lagi. Nah, ini ada penggunaan rima ya atau persamaan bunyi tadi. Ya. Nah, rima itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Rima baris dan rima akhir. Ya, kalau rima akhir itu biasanya kita kenal sebagai sajak. Ada AA, AB atau AA, BB atau A. Ponan diidentifikasikan dengan huruf terakhir dari setiap lariknya. Itu dinamakan rima akhir atau sajaknya. Nah, sajak itu pun beraneka ragam ya sesuai dengan bunyi terakhir dari baris itu. Kalau bunyi terakhir itu pertamanya is, berarti itu sajaknya A. Ya, kalau kalimat keduanya bunyi terakhirnya misalkan payung, itu berarti B. Atau terus selanjutnya sapu, berarti antara is, dan pu itu kan beda, maka itu sajaknya C. Jadi rima akhir itu tergantung dari penggunaan bunyi terakhir dalam setiap baris puisi tersebut. Nah, selanjutnya
kita akan bahas di sini adalah rima barisnya. Ya, rima baris. Ya, rima baris itu merupakan pengulangan bunyi-bunyi yang berada dalam satu baris. Bukan lagi dari akhir baris tiap puisi, tapi dalam satu baris itu ada pengulangan bunyi apa saja. Nah, di sini Pak Irfan memberikan salah satu contoh dengan adanya rima asonansi. Ya, rima asonansi itu apa? Rima asonansi merupakan persamaan bunyi yang mempunyai tautan tentang bunyi vokal yang diulang-ulang. Nah, bunyi vokalnya ini biasanya ditunjukkan pada akhir kata dalam sebuah baris puisi itu. Nah, ini saya contohkan yang ada di yang saya cetak dengan huruf atau tinta merah. Ini ada gadis, ada pengulangan bunyi is untuk manis, juga untuk pengulangan bunyi is. Ya. Terus ada menangis. Nah, maka ini bisa nanti kita kelompokkan bahwa di baris pertama, ya, di baris pertama bait keberapa misalkan bait ke-7 ada pengulangan bunyi, ada rima asonansi bunyi is, yaitu pada kata gadis, manis, dan menangis. Itu contohnya untuk rima asonansi. Ya, semuanya. Untuk selanjutnya, untuk rima berikutnya adalah rima aliterasi. Rima aliterasi itu merupakan persamaan bunyi yang mempunyai aturan tentang tulisan huruf konsonan. Jadi persamaannya itu huruf konsonan. Ya, huruf konsonan yang ada di awal kata pada baris tersebut. Nah, gitu. Dalam teks ini saya contohkan ada kata dengar, dadaku disapu. Nah, huruf D pada teks ini merupakan contoh dari rima aliterasi. Begitu. Selanjutnya adalah rima anadiplosi, yaitu persamaan bunyi yang mempunyai aturan tentang kata atau frasa yang diulang dalam satu baris itu. Nah, di sini saya contohkan ada sebuah puisi yang barisnya adalah dalam kaca ada mata, dalam mata ada cinta. Nah, di sini ada kata yang diulang yaitu kata dalam. Pak Irfan lupa ini menuliskan dengan tinta merah ya, mohon maaf. Kata dalam itu diulang 2 kali. Nah, terus kata ada itu juga diulang lagi 2 kali dalam satu baris itu. Dan ada kata mata juga diulang 2 kali dalam satu baris itu. Maka kalian nanti dalam mengerjakan bisa menuliskan bahwasanya rima anadiplosi ya dalam baris 1 bait ke-5 misalkan adalah ada kata dalam, ada dan kata mata. Seperti itu contohnya. Ya. Pak Guru. Selanjutnya Pak Irfan ingin juga menunjukkan pada kalian semuanya. Nah, ada citraan ini. Ya, ada pencitraan atau imaji. Ya, imaji itu apa toh? Ada yang tahu? Untuk memberikan jawaban, mungkin Mbak Nunung bisa memberikan jawaban. Mbak Ayo Nunung, Mbak imaji Nunung, itu fokus apa? Mbak Nunung. Iya. Ayo WA-an sendiri. Ini belum sarapan, Pak. Jadi nggak bisa fokus. Imaji itu Ayo. Apa ya Pak Guru? Itu wujud hasil yang digunakan menggambarkan sesuatu ya Pak Guru ya. Iya, betul Contohnya sekali. imaji visual yang ada di contoh yang ditampilkan Bapak. Ya, baca miliknya Pak Guru, enggak kreatif. Iya, betul sekali ya disampaikan. Nah, itu salah satu kreativitas itu namanya, Pak Guru Mas jangan Hanif. ditampilkan dulu, Pak Guru. Senengan Nunung, Pak Guru. Enggak, itu namanya kreativitas, Mas Hanif. Karena kita bisa mencari sumber yang sudah ada. Jadi jangan mencari-cari sendiri. Jadi kalau yang sudah ada ditampilkan, maka kesempatan itu yang harus kita gunakan. Jangan mencari kesulitan kalau ada kemudahan yang diberikan gitu contohnya.
pokoknya seperti itu. Nggih, Pak Guru. Nah, Karena betul kuliah sekali. dengan dosen. Nggih. Kelingan Pak Ali, Pak Guru. Iya, betul ya. Nah, itu yang kita harus cermati dalam puisi juga adanya imaji atau citraan. Nah, Wah, Pak imaji Guru jamnya mungkin- 12, Pak Guru. Hampir Iya, 1 jam, Pak Guru. Iya, Pak Nah, Guru. ini satu lagi nih, sebentar Iya, lagi wis, nih iya, ya. iya. Sebentar ini setelah ini nanti kalian istirahat ya. Baik. Pak, di akhirnya Pak sudah 25 menit ini. 26 Oke. menit. Iya. Oke. Nah, ini Oke. biar ada masukan aja enggak apa. Ini untuk Terima laporan. kasih semuanya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ingat, tugas kalian dengan puisi yang tadi saya tampilkan videonya untuk bisa dikerjakan unsur fisiknya, gitu ya. Kalau ingat Nanti ya, Pak Guru ya. dikerjakan di LKPD yang sudah dibagikan di link portal pembelajaran kita ya. Siap, Pak Saya Guru. akhiri dulu perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Bapak Ibu, ini kalau ada ingin memberi masukan pada ini Pak Irfan. Oke. Mengingatkan satu saja Pak Adriana, untuk Pak Irfan tadi pertama kalau tidak salah sudah mengabsen belum, nggih? Belum. Ya, kelalen ya nih. Itu satu saja, Wis. Nggih, Belum. Nggih, mungkin lupa nanti bisa Sangat Pak belajar. Sanib, nggih. Ya, mungkin karena tampil pertama jadi nggih, monggo yang lain. Itu saja satu dulu. Karena juga dari tadi susah mencari linknya sehingga ya ini wis telat. Nggih, enggak apa-apa. Matur suwun. Nggih, tadi Iya. saya kelupaan untuk tidak mengecek kehadiran. Iya. Saya Pak Irfan. Ya, terima kasih. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sanib. Pertama kali di catatan saya, Pak Irfan mungkin lupa untuk mengabsen ya atau mengecek kehadiran siswa, padahal itu juga merupakan salah satu hal yang penting dalam penilaian kita sebagai seorang guru, karena kita bisa tahu bahwa anak yang aktif dan tidak itu siapa saja, kan seperti itu. Terus yang kedua, untuk video pembelajaran kalau bisa dipersiapkan lagi Bapak, karena di situ Pak Irfan itu tadi mungkin langsung di scroll ke menit keberapa kan begitu nggih. Kalau bisa langsung di crop aja atau dipotong kira-kira selesainya berapa menit, nah itu aja gitu. Jadi misalkan selesainya 3 menit ya cukup 3 menit saja, jadi tidak 1 jam kan tadi nggih kadosipun 1 jam sekian menit seperti itu. Dan dicek lagi kalau bisa pada saat nanti penayangan video pembelajaran jangan sampai suara video itu terputus-putus begitu Bapak. Terus yang berikutnya Pak Irfan harus bisa memanfaatkan waktu, karena dari teman-teman yang lain tadi sudah ngode-ngode Pak Irfan, saya sudah kebelet Pak, pengen makan Pak, dan sebagainya. Mungkin itu kode dari teman-teman kalau harus memanfaatkan waktu seperti itu. Terus berikutnya banyak banget ini. Nyun sewu nggih Pak Irfan, mungkin karena pertama. Terus berikutnya untuk layout untuk TPAJK-nya memang sudah bagus Bapak, cuman untuk layoutnya menurut saya itu seperti masih belum tertata dengan bagus begitu. Contohnya seperti yang di tadi di persamaan bunyi, sebelah kiri persamaan bunyi, terus tengahnya itu 5 barisnya itu agak miring-miring ke atas seperti itu ya. Terus pojok kanan ada unsur intrinsik. Nah, itu tolong dibenahi lagi karena takutnya nanti anak-anak salah persepsi. Kira-kira nanti yang dijelaskan Pak Irfan itu apa ya, yang dijelaskan tentang apa kok di sini persamaan bunyi, di sini rima bebas kadosipun gitu, rima baris, terus di sini unsur intrinsik seperti itu. Terus yang berikutnya
Pak Irfan masih fokus pada materi saja. Jadi di sini ada kegiatan inti untuk sintaknya seperti mengorganisasikan siswa untuk belajar, berkelompok dan sebagainya, dan sintak ke bawah sepertinya belum memenuhi itu. Terus udah kayaknya itu aja Pak Irfan. Mungkin karena pertama kali tegang nggih. Tegang dan mungkin sempat terlambat masuk ke link gitu. Itu aja masukan dari saya Pak Irfan. Maaf sebelumnya, terima kasih. Nggih, matur suwun sangat Bu Nia. Ini tadi memang untuk layoutnya itu memang kan itu tampilnya kan tidak di full screen nggih. Sehingga gambarnya seperti itu. Kalau nanti di full screen dan itu saya buat memang ada animasinya, ada tahapan-tahapan yang muncul dari teks itu, sehingga kalau ditampilkan karena tadi saya juga harus memantau siswa juga, sehingga tidak menayangkan full screen untuk layoutnya. Dan untuk memang tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini memang tadi saya kurang memperhatikan itu karena masih fokus pada pembelajaran materinya. Matur suwun. Nggih. Monggo yang lainnya. Silakan. Dan untuk videonya tadi sebetulnya hanya 3 menit Ibu. Tapi karena saya tadi memperhatikan waktu, hanya ingin menampilkan bagian awal saja lah untuk menunjukkan video itu bisa fungsi atau bisa disimak atau tidak, hanya gitu saja tadi. Jadi hanya sebentar saja. Sebetulnya videonya sendiri sudah saya pilih untuk video yang singkat hanya 3 menit. Nggih. Monggo yang lainnya atau Pak Adiana, monggo. Baik, ini waktunya kan memang sudah hampir selesai 35 menit. Jadi begini Pak, saya tadi kan berusaha buka ini kan. Ini kalau di modul ajar itu, kalau di K13 kan ada KD. Kalau di modul ajar itu apa itu Pak namanya Pak? Di modul ajar itu ada tulisan KD Bapak, tapi tidak terlalu eksplisit menuliskan apa. Tapi hanya fokus materinya saja gitu. Oke. Jadi materinya itu terkait dengan ini ya, memahami teks puisi, gitu kan ya Pak? Betul. Nggih. Ya. Nah kemudian ini pertanyaan saya itu kan begini, bukan pertanyaan sih, tadi kan jadi ketika ini ya mau menyampaikan itu, memahami teks puisi itu kan sejak awal panjenengan harus menentukan teks puisi itu apa yang dimaksud kan, itu bisa lisan dan bisa tulis kan gitu. Basicnya itu kan dari sana gitu. Jika ketika sudah menentukan bahwa teks puisi yang dimaksud itu adalah teks lisan gitu, ya oke gitu. Maka yang ditampilkan tadi kan seperti tadi video. Hanya saya tadi kan tidak sempat melihat durasi videonya itu kan berapa menit ya, video pembacaan puisi tadi kan. Tapi kan mungkin sebaiknya kan tidak panjang-panjang gitu. Jadi jangan mengambil puisi videonya Rendra gitu. Rendra kan panjang, bisa sampai beberapa menit. Tapi kan banyak video-video yang pendek itu kan, itu banyak, mungkin 3 menitan dan seterusnya kan beda. Nah itu maksud saya seperti itu. Dan itu kan nanti akan harus konsisten di situ. Jadi fokusnya akan ke sana. Kalau itu teks lisan ya konsisten ke teks lisan. Nah hanya ketika kemudian ingin lebih mengkonkretkan gitu, pada siswa, ya kemudian dihadirkan pula gitu, teks tulisnya, tapi untuk puisi yang sama gitu.
Jadi untuk puisi yang sama. Jika nanti tadi kan ketika saya